side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kifka Lubina Liana Putri. Saya dari kelas 11-1, absen 12. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya tentang Pangeran Diponegoro pada tahun 1785 sampai dengan 1855. Biografi Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai dengan 1855. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang dari Pangeran Diponegoro. Latar belakang Pangeran Diponegoro penuh dengan pengaruh budaya, politik, dan agama yang membentuk kepribadian dan pemikirannya sebagai seorang pejuang. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mempengaruhi latar belakang Pangeran Diponegoro. 1. Keturunan kerajaan dan hubungan dengan istana. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Bendara Raden Mas Mustahar pada tanggal 11 November 1785. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono, Raja Kesultanan Yogyakarta. Tetapi ibunya R.A. Mangkrawati adalah seorang selir. Hal ini membuat Diponegoro tidak secara langsung memiliki hak atas tahta, meskipun ia adalah anak sulung. Alih-alih mengikuti kehidupan istana, ia lebih memilih hidup di luar keraton di Tegal Rejo, tempat ia dididik dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan Jawa. Ini memperkuat pandangannya yang kritis terhadap kehidupan mewah di istana dan ketidakadilan yang terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu kehidupan religius dan pengaruh Islam. Diponegoro dikenal sangat religius sejak muda. Ia mendalami ajaran Islam dan memiliki tekad kuat untuk menegakkan nilai-nilai agama dan norma di lingkungan masyarakat Jawa. Kehidupan religius ini membuatnya memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Diponegoro juga dianggap sebagai seorang ulama dan kiai yang kemudian memperkuat dukungan masyarakat dalam perjuangannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kritik terhadap pemerintahan kolonial dan adat istiadat Jawa. Pangeran Diponegoro menyaksikan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, termasuk kebijakan pajak yang menekan rakyat dan campur tangan dalam urusan adat dan tanah Jawa. Belanda memberlakukan pajak tinggi, merampas tanah, dan melakukan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat, terutama karena tanah leluhur keluarga Diponegoro juga diambil alih oleh Belanda untuk proyek infrastruktur. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 4 yaitu perlawanan terhadap campur tangan Belanda. Kebijakan kolonial yang menindas rakyat kepada pembangunan jalan di tanah keramat memiliki leluhur Diponegoro di Tegal Rejo menjadi titik balik bagi Diponegoro, merasa terhina dan marah dengan campur tangan Belanda yang melampaui batas. Diponegoro akhirnya memilih untuk memimpin perlawanan bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Ia berhasil menggerakkan rakyat dari berbagai golongan, termasuk kaum petani, santri, dan bangsawan kecil, yang juga merasa tertindas oleh kolonial. Yang kelima, dukungan dari rakyat dan ulama. Sebagai seorang pemimpin yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, Diponegoro mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, terutama kaum petani dan para ulama yang memiliki pengaruh di masyarakat Jawa. Perjuangannya melawan ketidakadilan bukan hanya berdasarkan pada fakta,
politik tetapi juga pada semangat keagamaan yang kuat. Ini membuat perlawanan Diponegoro dikenal sebagai Perang Sabil atau Perang Suci yang didasari oleh motivasi moral dan spiritual untuk melawan ketidakadilan. Selanjutnya di sini saya akan memasuki pengertian. Pengertian dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena memimpin Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 melawan kolonial Belanda. Ia lahir dengan nama Bandera Raden Mas Mustahar di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ayahnya adalah Sultan Hamengkubuwono, namun Diponegoro lebih memilih hidup sederhana dan mendalami ajaran agama Islam daripada mengikuti kehidupan istana. Selanjutnya kita memasuki kehidupan awal Pangeran Diponegoro. Kehidupan awal Pangeran Diponegoro adalah anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono dengan seorang selir R.A. Mangkrawati. Karena bukan anak permaisuri, ia tidak menjadi penerus tahta meskipun dirinya adalah anak yang cerdas dan karismatik. Diponegoro lebih memilih hidup di desa dan mendalami agama Islam serta kebudayaan Jawa. Kehidupan sederhana ini membentuk sikap religius dan pemahamannya tentang ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Baik, paragraf selanjutnya saya akan memasuki awal perang Pangeran Diponegoro. Awal perang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 dan berlangsung selama 5 tahun hingga 1830. Awalnya, Diponegoro merasa terhina oleh pemerintah kolonial yang mengganggu adat dan tanah leluhur masyarakat Jawa, termasuk membangun jalan yang melewati tanah leluhur keluarganya. Selain itu, kebijakan pajak yang memberatkan rakyat dan penyalahgunaan kekuasaan kolonial menjadi alasan kemarahan Diponegoro. Pada 20 Juli 1825, ia mengangkat senjata dan memimpin pasukan pribumi untuk melawan kolonial Belanda. Perang ini dianggap sebagai perlawanan terbesar terhadap kekuasaan Belanda di Jawa. Pasukan Diponegoro terdiri dari rakyat biasa yang bersatu melawan penindasan. Ia menggunakan strategi gerilya yang membuat Belanda kewalahan, dan perang ini akhirnya meluas ke berbagai wilayah Jawa. Slide selanjutnya saya akan membacakan tentang akhir perang dan penangkapan. Akhir perang dan penangkapan. Setelah bertahun-tahun bertempur, Belanda mulai menyusun taktik untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pada 28 Maret tahun 1830, Diponegoro dijebak dengan undangan perundingan damai di Magelang. Alih-alih perundingan, ia ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Setelah ditangkap, ia dibawa ke Batavia atau sekarang bisa disebut dengan Jakarta, dan kemudian diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, sebelum akhirnya dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Slide akhir saya akan membacakan tentang masa pengasingan dan wafatnya Pangeran Diponegoro. Masa pengasingan dan wafatnya. Selama di Makassar, Diponegoro menjalani kehidupan sebagai tahanan politik, namun ia tetap menulis dan mendalami agama. Ia menulis beberapa karya yang diantaranya berisi tentang nilai-nilai agama dan pandangan hidupnya. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Banteng, Rotterdam, Makassar. Dalam pengasingan, ia dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar, dan makamnya menjadi situs ziarah yang dihormati hingga sekarang. Slide selanjutnya saya akan membacakan warisan dan pengaruhnya. Warisan dan pengaruhnya
Perang Diponegoro meninggalkan pengaruh besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangannya melawan penjajahan menginspirasi generasi berikutnya untuk melawan penjajah demi kemerdekaan. Pangeran Diponegoro kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Jawa dari penindasan Belanda. Namanya dikenang dalam berbagai bentuk seperti universitas, jalan, dan monumen yang menghormati perjuangannya. Monumen. Slide akhir yaitu kesimpulan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah tokoh pahlawan nasional Indonesia yang memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Melawan kolonial Belanda, ia memperjuangkan kebebasan rakyat Jawa dari penindasan Belanda, berjuang atas dasar keagamaan dan nasionalisme. Perang ini menyebabkan kerugian besar bagi Belanda dan menjadi salah satu perlawanan paling signifikan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Meski akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Makassar, semangat perjuangannya menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.